Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa karbon, khususnya senyawa turunan alkana. Materi ini merupakan materi kelas 12. Nah, pembelajaran ini mempunyai kompetensi dasar menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Senyawa karbonnya yaitu haloalkana, alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengetahui aturan tata nama senyawa karbon. 2. Memberikan nama pada suatu struktur senyawa karbon. Turunan senyawa alkana ada 7. Yang pertama, alkohol. Biasanya digunakan untuk antiseptik. Kemudian ada ether. Biasanya digunakan untuk obat bius atau anestesi. Terus ada aldehida, digunakan untuk formalin. Keton digunakan untuk aseton, yaitu pembersih cat kuku. Asam karboksilat digunakan sebagai cuka. Ester biasanya untuk esens. Dan yang terakhir ada haloalkana yang digunakan pada freon atau CFC yang biasanya pada AC. Rumus struktur dan gugus fungsi untuk turunan senyawa alkana. Yang pertama, haloalkana, rumus strukturnya RX. Kemudian yang kedua, alkohol, rumus strukturnya ROH. Ether, ROR, aldehid, RCOH, keton, RCOR, asam karboksilat, RCOOH, ester, RCOOR. Masih ingatkah kalian nama alkana? Jika jumlah C-nya ada 1, namanya metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan yang terakhir 10 dekana. Nah, kemudian kita akan belajar tentang aturan tata nama, khususnya senyawa turunan alkana. Yang pertama, alkohol. Aturannya nanti dikasih nama alkanol. Mempunyai rumus struktur ROH. Misalnya ada struktur seperti ini. Untuk memberikan nama, caranya yang pertama adalah memilih rantai terpanjang. Rantai terpanjang ini nanti disebut dengan rantai utama. Nah, kalau di struktur ini, yang rantai terpanjang adalah ini. Kemudian yang kedua, penomoran dimulai dari yang dekat dengan gugus. Gugusnya adalah OH. Berarti kita mulai boleh dari kiri maupun dari kanan, karena gugus OH berada di tengah-tengah. Jadi nomor 1, 2, 3. Untuk memberikan nama, aturannya disebut nomor gugus fungsi terlebih dahulu, kemudian rantai utama. Jadi struktur ini mempunyai nama 2 propanol, karena alkoholnya terikat pada atom C nomor 2. Bagaimana jika ada cabang? Misalnya ada struktur seperti ini. Caranya sama. Yang pertama dipilih rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang ini merupakan rantai utama. Yang bukan rantai utama
merupakan cabang. Nah, cabangnya jumlah C-nya hanya ada 1, maka disebut dengan metil. Jadi, nama untuk struktur ini adalah nomor cabangnya dulu disebut, kemudian nama cabang, nomor gugus fungsi, dan rantai utama. Jadi, namanya 2-metil-2-propanol. Nomor 2, eter. Mempunyai aturan nama alkoksi alkana. Rumus struktur R, O, R. Misalnya, ada struktur seperti ini. Pertama, kita harus bisa menentukan yang tergolong alkoksi dan yang tergolong alkana. Sebelah kiri gugus eter atau sebelah kiri huruf O merupakan alkoksi karena rantainya lebih pendek, sedangkan sebelah kanan gugus eter atau sebelah kanan huruf O merupakan alkana karena rantainya lebih panjang. Kemudian kita beri nomor untuk rantai terpanjang atau yang merupakan alkana. 1, 2, 3. Sehingga rumus struktur ini mempunyai nama 1-etoksi propana. Yang ketiga, aldehid. Mempunyai aturan nama alkanal. Rumus strukturnya adalah R, C, O, H. Contoh, jika seperti ini, maka kita beri nomor dari yang dekat dengan gugus. 1, 2, 3. Maka namanya jadi propanal. Contoh lainnya misalnya seperti ini. Karena ada cabang, maka kita harus memilih terlebih dahulu yaitu rantai yang paling panjang. Kemudian kita beri nomor dengan dimulai dari yang dekat dengan gugus. 1, 2, 3, 4. Maka namanya jadi 2-metil-butanal. Yang keempat, keton. Mempunyai aturan nama alkanon. Rumus strukturnya yaitu R, C, O, R. Contoh, maka kita harus memilih terlebih dahulu rantai terpanjang. Kemudian kita beri nomor yang paling dekat dengan gugus, yaitu dimulai dari sebelah kiri. Karena gugus ketonnya berada di nomor 2, maka namanya jadi 2-pentanon. Contoh lainnya seperti ini. Karena ada cabang, maka kita harus memilih rantai yang terpanjang atau yang disebut dengan rantai utama. Kemudian penomorannya dimulai dari yang dekat dengan gugus, yaitu sebelah kiri. Sehingga namanya menjadi 4-metil-2-pentanon. Yang kelima, asam karboksilat. Aturan namanya yaitu asam alkanoat. Rumus strukturnya R, C, O, OH. Contoh, kalau ada struktur seperti ini, kita beri nomor, yaitu dimulai dari yang paling dekat dengan gugus sebelah kanan. Namanya jadi asam propanoat. Contoh lain, misalnya seperti ini. Yang pertama masih sama,
dipilih rantai yang paling panjang, disebut rantai utama. Kemudian, penomoran dimulai yang paling dekat dengan gugus, yaitu sebelah kanan. Namanya jadi asam 3,4 karena cabangnya berada di nomor C3 dan C4. Dimetil pentanoat. Nomor 6, ester. Aturan namanya yaitu alkil alkanoat. Rumus strukturnya R, C, O, OR. Misalnya, ada contoh struktur seperti ini. Maka, kita harus bisa membedakan termasuk alkil yang mana, yang termasuk alkanoat yang mana. Kita pisahkan terlebih dahulu untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan dari gugus ester. Sebelah kiri merupakan alkanoat, sedangkan sebelah kanannya merupakan alkil. Karena yang alkanoat jumlah C-nya ada 3, maka namanya jadi propanoat. Sedangkan yang alkil mempunyai C 2, namanya jadi etil. Sehingga struktur ini bernama etil propanoat. Jadi yang disebut terlebih dahulu adalah alkilnya. Yang terakhir, nomor 7, haloalkana. Untuk haloalkana ada nama atom halogen. F bernama fluoro, Cl kloro, Br bromo, dan I iodo. Misalnya ada rumus struktur seperti ini. Maka aturannya masih sama. Dipilih rantai yang paling panjang, kemudian dimulai yang paling dekat dengan gugus, yaitu dimulai dari kanan nomornya. Jadi namanya 2-kloro-pentana. Nah, itu semua adalah aturan tata nama turunan senyawa alkana. Terima kasih. Selamat belajar dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.